Ada yang nanya nih, pertanyaan bagus dari Effendi. Bang, sebelum buka Aceh dapat duit banyak dari mana? Saham kah? Gue tuh adalah seorang pebisnis ya. Jadi dari zaman gue masih SMA, gue itu jualan macam-macam. Gue jualan minyak rambut, ya. Gue jualan sedotan. Gue jadi agen properti. Nah, duit besar gue tuh pertama gue bikin advertising agency, di mana gue punya 12 sampai 14 klien waktu itu. Jadi awalnya 7, terus gue scaling ke 12, 14. Mereka bayar gue sebulan tuh 7,5 juta ya. Jadi retainer tiap bulan mereka semua bayar. Sampai akhirnya COVID ya. Jadi dari situ pun gue kasih tahu kalian, gue umur 18 tahun tuh udah naik Audi A4 facelift ya. Kalian mungkin di sana masih belajar untuk coli. Gue 18 tahun tuh udah naik Audi A4, beli sendiri. Gue udah punya apartemen di Taman Anggrek Residence ya. Jadi gue itu udah lama punya duit sebelum ini semua. Ya, gue bikin ini untuk for fun. Gue bilang tadi dari tanggal 1 sampai tanggal 2 cuma 100 juta. Gue udah seorang investor ya. Jadi gue itu kumpulin duit gue dari berbisnis dan gue putar semuanya di investasi seperti saham. Ya. Saham itu gue masuk, kalau kalian tahu gue dari saham, tahu gue masuk Bank Jago itu dari 300 perak sampai 18.000 pre-right issue. Banyak kalian gue lakukan. Gue udah seorang investor ya. Gue nggak baru 1-2 hari di market, gue udah 10 tahun di market. Ya. Udah lama, walaupun umur gue masih muda, 23 tahun. Gue udah 10 tahun di market ya. Dari gue umur 14 tahun gue udah belajar tentang saham. Ini buku-buku gue, kalau lihat buku itu udah sampai buluk. Ya, bukunya tuh buluk. Gitu. Ini bro, mungkin ya mereka butuh validasi dari orang lain, tapi saya yang validasi sendiri. Sebelum Aceh dah, kita bikin Aceh. Saya yang melihat ya. Mobil gue udah mana, gue udah tinggal di mana. Ya, gitu. Kenapa saya respect ya sama Bro Timothy? Karena saya tahu apa yang dilakukan dan saya validasi sendiri. Jadi saya ini orang yang, ya ini disumpah bisa ya bro. Karena saya tahu Timothy ini sebelum Aceh ini udah kaya. Dan lebih sadar berbisnis di usia yang sangat muda sebelum saya. Ya. Jadi saya pun dulu fokusnya kuliah dan belajar sebenarnya. Tapi ketika di usia saya kuliah dan belajar, Timothy ini udah jadi anak jalanan ya. Cari udah duitnya. jualan ya. Karena saya tahu semuanya ya. Karena saya tahu semuanya dari yang diinvestasikan di Aceh dan sebelumnya. Ya nothing like him lah ya. Sebenarnya kenapa ada Holy Wings dan lain sebagainya. Karena saya tahu story-nya ya. Semuanya dan memang dari awal itu adalah bisnis. Dan itu saya yang menyaksikan sendiri sebenarnya. Jadi dia lihat, dia ketemu gue dari awal kita bangun Aceh bareng-bareng. Dia lihat gue dari awal. Gue udah dari McLaren sebelum ada Aceh. McLaren gue udah ada. Coba itu baru gue posting. Gue udah ada McLaren dari lama. Ya. Jadi zaman gue bikin startup Tanah Kong tuh udah ada. Ya. Jadi gue itu udah punya duit. Dan ada bilang, oh ini duitnya dari jualan kelas juga di Tanah Kong. Enggak ya. Jadi ini gue buka di sini pertama kali. Itu duit investor gue balikin. Ya puluhan miliar tuh gue balikin. Semuanya gue balikin. Dari duit escrow gue di BCA itu gue balikin semua. Karena kita gak burning. Dan kita gak pakai uang investor. Dan gue waktu itu dapat gaji 0. Jadi gue gak dapat apa-apa sama sekali. Gue waktu itu benar-benar harus trading for living. Untuk mendapatkan uang waktu gue di Tanah Kong. Gue harus makan. Dan di situ gue di kondisi yang gue harus makan dan gue harus balikin duit investor. Harus lombok. Jadi itu gue sangat sulit waktu itu ya. Jadi udah banyak banget hal yang gue lakuin sampai di sekarang. Terus ada yang bilang, oh ini kalau terlalu cepat seperti ini pasti uang titipan. Terlalu cepat dari mana? Ya. Benar. Apakah 10 tahun itu waktu yang terlalu cepat? Gue adalah investornya. Ya. Kita ada bangun restoran juga berdua. Kita itu adalah investornya, bukan kita yang dititipin duit. Lu tanya aja sama yang bikin restorannya. Ya, lu tanya coba sama yang bikin restorannya. Nanti lu datang nih, chefnya itu yang bikin restoran paling terkenal di SCBD. Lu tanya ke chefnya, ini duitnya dari siapa sih? Dari Timothy atau bukan? Karena gini, mereka tuh udah habis bahan serangannya. Mereka bilang, oh jualan kelas, tapi oh kau bisa invest HWG segini banyak gitu. Iya. Kayaknya kelasnya nggak teli gitu. Mantudet nggak sampai 100 juta berarti? 106. Iya, ini bahkan kalau tanya ya, saya tuh nggak pernah tahu bro, bahkan revenue-nya Aceh itu berapa. Kita nggak pernah liatin, kita nggak peduli. Lu coba tanya dia, orang operasional gue ada orang operasional sini. Lu tanya dia, berapa kali gue tanya tentang sales? 0. We don't give a fuck. Ya, we don't give a fuck. Gue udah kaya lama sebelumnya dan I don't give a fuck gitu. Bisnis gue banyak ya. Gue juga punya perusahaan ERP, Enterprise Resource Planning. Lu tahu nggak itu apa? Ya, lu coba datang ke Taman Safari. Lu datang ke sana Taman Safari, lu tanya itu software Kalisto atau bukan? Itu punya gua. Ya. Jadi gua udah kaya. Despite ini semua. Gua udah kaya. Makanya ini kalau saya pribadi ya itu mostly memang only crypto guy bro. Tapi kalau dia ini crypto, native crypto. Kalau dia ini saya tahu ya. Kalau kalian mikirnya bisnisnya cuma Aceh, kalian salah besar. Gak mungkin saya ceritain bisnis semua ya pasti. Gak mungkin semua diceritain di sini. Ya. Jadi
ya for the information ya memang niatnya emang tulus mengedukasi. Ya, alhamdulillah jadi gede juga Aceh. Ya karena memang ya adanya ketulusan kita, dan itu pun juga nggak mungkin ada tanpa adanya teman-teman di sini semuanya. Jadi kita masih improvement juga. Ya improvement bukan dalam artian ini buat lebih gede cari dari perspektif bisnis aja enggak. Tapi kita pengen buat komunitas yang sehat ya, yang ya enak lah ya. Itulah kenapa sebenarnya saya kecewanya tuh bukan karena keadaan marketnya bro, tapi karena ternyata masih banyak ya community member di semuanya ya. Ini masih kurang dewasa menyikapi market. Dan itu saya take blame on me ya, bukan dari apa yang saya lakukan, tapi harusnya saya juga mungkin lebih bijak ya dalam ini teman-teman ya, supaya teman-teman ini mentalnya bro. Saya sama aja kayak guru nih ya. Tapi kalau muridnya ini kurang dewasa terus saya juga ngerasa bersalah karena harusnya saya bisa mendidik lebih dewasa ya. Karena memang kripto ini seperti ini buat teman-teman yang cycle pertama. Ini memang sangat volatile. Kita harus punya long term view, kita harus bisa menjaga diri, membatasi risiko, dan jangan sampai kita termakan nafsu. Apalagi kalau ini cycle pertama selalu banyak sekali bias ya bro. Ya overconfident, mental accounting ya. Anchoring bias dan lain sebagainya. Jadi dan jangan itu memang berat untuk dilawan bro, karena kayak kita lah, kita juga pertama di market sulit bro untuk bisa setuju, ngatasin bias-bias ini. Ya itu butuh takes practice and takes time ya bro ya. Tapi gini ya, ini kayak perguruan gitu loh, ini kayak perguruan kungfu gitu. Jangan lu baru belajar tendang lu mau tendang biksu lu di atas gitu. Ini kayak perguruan kungfu di sini ya. Yang kita bikin. Nah margin call ini yang kita ngomong ke orang-orang banyak yang mau belajar nih, awal mau belajar kungfunya gitu. Tapi ya dari gua selama gua berbisnis, akhirnya gua sadar satu hal bro. The best business in the world, bisnis terbaik adalah investment. Kenapa? Karena bisnis itu bisa mati. Ya, gue banyak sekali teman-teman gue bikin bisnis restoran 10 tahun mati, 5 tahun mati. Ya, tadinya ngetren F&B-nya terus mati. Tapi investment bro, Buffett itu gue kemarin terinspirasi. Bahkan partnernya Charlie udah meninggal, dia masih duduk di situ bro. Dia masih duduk situ setiap tahun tanpa bolong. Nah kita mungkin pengen gitu suatu saat nanti kalau kalian, ini kan kalian masih bocah dan masih bodoh gitu. Tapi rata-rata dari kalian itu akan nanti makin tua. Jadi kenapa Buffett bisa begitu? Karena mereka barengan bro. Jadi mereka tuanya bareng pengikutnya. Jadi begitu nanti kita udah 40, kita 40 kali bisa 38, kita 50 kali 40. Itu crowdnya bakal jadi dewasa dan itu keren tuh. Nanti kita bikin annual letter margin call, namanya margin call aja. Namanya margin call. Jadi RUPS kita namanya margin call. Kita buat di stadium gede gitu. Ya, sekarang udah pakai jas juga, udah keren. Tapi nanti gimana bro? Kalau saya mati duluan, nanti tetap duduk di sini tuh? Tetap duduk. Oh dia sampai salah loh manggil. Jadi kemarin dia sama si Greg Abel itu ketuanya Berkshire Energy, dia manggilnya Charlie loh bahkan. Udah sampai pikun dia. Udah sampai pikun. Dan jaraknya kita lumayan mirip bro. Buffett ke Munger sama gua sama Kalimasada tuh jaraknya lumayan mirip umurnya.